Ibu-ibu kekasih Tuhan, selamat sore dan selamat beribadah dalam ibadah gabungan Pelkat PKP GPIB Koinonia Selasa 30 Juni 2020. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Mince Windramanhutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Koinonia. Ibu-ibu, mari berdiri untuk menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB tersebar di pulau-pulau bait pertama, kedua, dan ketiga. Tersebar di pulau-pulau tersada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Yang lebihlah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. 3 bulan berlalu, kita harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan kita juga harus beribadah dari rumah karena pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. 3 bulan yang dilalui dengan segala dinamikanya, ada rasa takut dan khawatir, ada rasa kehilangan, tetapi juga ada sukacita yang dirasakan. Kiranya ibadah ini dapat meneguhkan dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan dan bersaksi melalui mulut kita tentang kebaikan Tuhan. Mari kita berdiri dan menyambut Tuhan Yesus yang hadir melalui firman-Nya.
Mari kita berdoa. Ya Bapa Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa akan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini Bapa boleh berjalan seturut dengan kehendak Engkau. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan dengan hikmat-Mu, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bermazmur pujian yang akan terambil dari Mazmur pasal 34, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Kita akan membacanya silih ganti seperti kita membaca Mazmur. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapakah orang yang menyukai hidup? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu terang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada kesesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang berbaik dan bintang panduku. Ibu-ibu kekasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sangat mengasihi kami. Perlindungan Tuhan memungkinkan kami mampu untuk menjalani hari-hari hidup kami sebagai kaum perempuan dalam persekutuan di tengah-tengah lingkungan GPB dan khususnya Jemaat Koinonia. Saat ini Tuhan, di awal kami melakukan kegiatan ibadah, kami akan membaca bagian Alkitab ini dan merenungkan firman Tuhan dari dalamnya. Tuhan Roh Kudus, bantulah kami. Biarlah perhatian kami Tuhan arahkan kepada firman-Mu, supaya kami dapat mendengar dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan ketika kami menyambutnya, dan kami boleh mempraktekkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan nyata kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Amsal pasal yang ke-10 akan dibacakan dari ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Dan karena itu saya undang ibu-ibu berdiri dan kita mendengarkan pembacaan Alkitab ini. Amsal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-22 yang mengatakan begini. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta di bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itulah bagian Alkitab yang kita boleh baca. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah akan ke namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Ya, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Lebih kurang 4 bulan ya baru kita bertemu. Juga pertemuan kita tidak secara konvensional. Pertemuan kita masih di udara seperti ini. Tapi kita yakin bahwa kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Saya pun yakin ibu-ibu semua dalam lindungan Tuhan tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap bersemangat, dan tetap bersyukur, serta tetap menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini Selasa 30 Juni kita sudah akan mengakhiri setengah perjalanan hidup kita di tahun 2020. Besok tanggal 1 Juli kita akan masuk paruh kedua dari tahun 2020 ini. Sudah setengah tahun ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, selama setengah tahun perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, adakah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang sudah ibu-ibu lakukan dalam hal menolong orang lain dengan kasih yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu? Selama setengah tahun perjalanan hidup,
ibu-ibu baik pribadi tapi juga di dalam rumah tangga dan keluarga. Bahkan di hampir 4 bulan ini kita ada di masa pandemi COVID-19. Apakah ibu-ibu telah mengisi hidup dengan hal-hal yang baik dan benar yang tentunya bisa memberi pengaruh yang positif tentunya terhadap orang lain? Orang lain di sini yang saya bilang tadi pasti ibu-ibu juga pahami. Anggota keluarga kita, suami, anak-anak, cucu, saudara, bahkan juga teman sekerja, teman sepersekutuan, teman sepelayanan, atau juga teman dalam membangun kehidupan sosial. Hal-hal yang positif itu misalnya melalui tindakan atau perbuatan-perbuatan, tetapi juga melalui ucapan-ucapan kita atau perkataan-perkataan kita. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini penulis kitab Amsal yang kita baca tadi hendak mengingatkan kita pada 2 hal penting. Yang pertama adalah Amsal mengingatkan bagaimana mengendalikan perkataan dari mulut atau dari bibir mulut ini. Ayat 11 tadi dikatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Wah, ini luar biasa ini ibu-ibu. Perkataan-perkataan itu punya dampak bagi hidup kita, juga bagi hidup orang lain, bagi hidup lingkungan sekeliling kita. Perkataan-perkataan, tetapi juga tentunya adalah tindakan atau perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang benar, yang memberi dampak positif itu akan menjadi berkat bagi orang lain atau bagi sesama kita, bahkan menjadi berkat bagi diri kita sendiri atau bagi keluarga kita masing-masing. Tapi sebaliknya ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sumber malapetaka. Perkataan-perkataan kita yang tidak baik, yang tidak benar atau tidak positif melainkan negatif akan menjadi sumber malapetaka. Kebencian, umpatan, fitnah, cemoohan, ya, ancaman atau kehancuran bagi orang lain. Tapi juga bagi diri kita loh ibu-ibu. Perkataan-perkataan yang baik dan benar itu akan dapat memberi pengertian, akan dapat memberi pengetahuan, memberi kekuatan, memberi penghiburan, membangkitkan dan menguatkan pengharapan dan kasih yang membangun hidup orang lain. Pertanyaan bagi kita saat ini ibu-ibu, sekali lagi, apakah selama ini ibu-ibu sudah menggunakan perkataan-perkataan yang positif itu? Atau justru sebaliknya? Barangkali kita perlu menjawabnya dengan jujur di hadapan Tuhan, bahkan jujur pada diri kita sendiri. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, di era teknologi seperti sekarang ini, terlihat sekali bahwa bibir mulut kita atau tubuh kita ini yang mengeluarkan perkataan-perkataan setiap hari, bahkan setiap saat, itu sudah otomatis begitu ya. Tetapi nampaknya bukan hanya perkataan-perkataan itu terucap dari bibir mulut kita, tetapi juga bisa terucap lewat alat yang canggih itu di mana kita terlibat di dalamnya. Melalui media sosial, melalui WA group, Instagram dan lain-lain sebagainya. Ada perkataan-perkataan yang baik tentunya yang berguna untuk menggembalakan. Ya, menggembalakan itu berarti membimbing, menuntun, mengarahkan, menghiburkan, menguatkan, memberi semangat, membangun dan sebagainya. Tetapi
ada begitu banyak juga pengaruhnya yang negatif dari perkataan-perkataan yang kita tuangkan lewat media-media seperti itu. Ada banyak perkataan-perkataan negatif yang bersifat provokasi, umpatan, hinaan, fitnahan, cemoohan, ancaman, kebencian, dan lain-lain itu. Nah, kalau begitu ibu-ibu, kita berada pada posisi yang mana? Kita perlu jawab. Masing-masing kita perlu menentukan pilihan yang tepat dan benar. Kita ada di posisi yang mana? Di posisi ketika kita mempergunakan perkataan-perkataan kita yang membangun atau menggembalkan orang lain, ataukah kita ada di posisi yang justru sebaliknya? Seringkali kita mendengar ungkapan orang bahwa kalau orang perempuan itu berkumpul lebih dari 2 orang, itu banyak sekali percakapan. Banyak sekali yang diceritakan, diungkapkan. Baik menyangkut dirinya sendiri, menyangkut keluarganya, bahkan menyangkut suaminya, anaknya, cucunya, saudaranya, orang tuanya, mertuanya, temannya, dan lain-lain sebagainya. Dalam percakapan itu ada yang baik, yang mempunyai pengaruh positif, tetapi juga pasti ada banyak yang sebaliknya atau negatif. Jadi hal pertama yang Amsal ingatkan kepada para pembaca termasuk kita adalah supaya menggunakan perkataan-perkataan dari mulut, dari bibir mulut ini yang membawa pengaruh positif bagi sesama atau orang lain. Yang kedua, Amsal mengingatkan tentang keuntungan-keuntungan dari kekayaan dan kerugian dari kemiskinan. Ibu-ibu kekasih, bukankah terkadang kita mendengar kata orang kaya itu hidupnya sudah mapan. Tetapi di mata Tuhan, kekayaan harta benda jika diperoleh dengan kefasikan tidak akan berguna. Secara manusia penilaian hidupnya mapan. Tapi Tuhan tentu punya penilaian yang berbeda. Alkitab Perjanjian Baru menjelaskan tentang keadaan orang kaya dan orang miskin. Bahwa Tuhan memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Yakobus 2 ayat yang kelima. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus, seringkali kita lihat, kita amati, kita dengar orang memperoleh kekayaan materi itu melalui kejahatan, melalui keserakahan yang berarti tidak berasal dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, coba kita lihat Lukas pasal 12 pada ayat yang ke-15 ya. Lukas 12 ayat 15. Apa yang dibilang di sana ibu-ibu? Ya, Lukas 12 ayat yang ke-15 bilang begini. Kata Yesus kepada orang banyak, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
Jadi hidup manusia walaupun dia berlimpah-limpah hartanya, yang kelihatan secara manusiawi mapan, tetapi hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Itu kata Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa hidup ini tergantung pada Tuhan. Hidup ini tergantung pada belas kasihan Tuhan. Berkat yang kita peroleh, harta benda yang kita dapatkan itu juga adalah berkat dari Tuhan. Dan karena itulah kita patut menghayatinya, bahkan mensyukurinya. Tetapi ada banyak orang yang memperolehnya dengan kejahatan, dengan keserakahan, dan sebagainya. Ibu-ibu kekasih, kekayaan sejati dan yang terbesar bagi hidup kita adalah berkat dari Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup dan perkenan Tuhan atas hidup kita, itu adalah kekayaan sejati, itu adalah berkat yang terindah dalam hidup ini. Nah, sebelum kita mengakhiri bulan Juni atau setengah dari tahun 2020 ini, dan sebelum kita memasuki paruh kedua dari tahun 2020 ini juga, Juli 2020 besok, kita mau diingatkan oleh Amsal di sini, ibu-ibu. Yang pertama, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ibu-ibu kekasih, tunjukkanlah, buktikanlah tindakan atau perbuatan yang baik dan yang benar sesuai dengan perkenaan Tuhan untuk membangun hidup kita, hidup rumah tangga kita, hidup keluarga kita, hidup pertemanan kita atau persahabatan kita, hidup persekutuan kita, persekutuan kaum perempuan secara khusus, persekutuan sebagai jemaat koinonia, persekutuan sebagai orang percaya, persekutuan dalam pelayanan dan kesaksian kita, maupun juga dalam kebersamaan kita dengan masyarakat sekitar kita berada atau berkarya. Yang kedua, ibu-ibu, gunakanlah bibir mulut kita ini sebagai kaum perempuan. Gunakanlah bibir mulut lidah ini, gunakanlah juga sarana atau media-media sosial, WA group, Instagram dan lain-lain itu untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang manis, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang membantu, menolong, menopang orang lain, membangun hidup dalam kebenaran, hidup kebersamaan demi hadirnya damai sejahtera Tuhan. Sukacita itu akan mewarnai hidup bersama. Kalau tidak, ibu-ibu, kita ini kan ibu-ibu, perempuan-perempuan, orang-orang percaya yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kehadiran kita akan sia-sia belaka kalau tidak kita mempergunakan bibir mulut kita, perkataan-perkataan kita lewat berbagai media itu untuk menolong atau membangun hidup orang lain untuk menikmati damai sejahtera dan sukacita. Artinya bahwa kehadiran kita harus menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Berkat Tuhan itu bukan ketika kita memberikan sesuatu dalam bentuk materi, itu saja sudah. Tetapi terutama adalah kehadiran kita ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan sesuatu yang membuat orang tenang, membuat orang itu merasa dikuatkan dan dihiburkan, membuat orang itu menyadari dirinya
untuk lebih baik hidupnya ke depan. Ibu-ibu kekasih Tuhan, karena itu supaya kita bisa mempraktikkan tindakan kita, perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, dan menggunakan berbagai media di era digital seperti sekarang ini, era teknologi canggih ini, kita harus punya komitmen. Apa komitmen kita, ibu-ibu? Kita harus selalu hidup di dalam Tuhan. Pikiran kita dan hati kita harus selalu kita buka untuk roh Tuhan, firman Tuhan tertanam di dalamnya. Kalau firman Tuhan dan roh Tuhan itu tertanam atau bekerja di dalam diri kita, maka dia akan memberikan kita stimulus yang kuat, memberikan kita dorongan, memberikan kita semangat untuk melakukan, untuk memperkatakan firman bagi orang lain. Ibu-ibu, jadikan hidup ini sebagai alat yang selalu memperkatakan firman Tuhan. Jangan memperkatakan hal-hal yang bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dan perkenaannya atas hidup kita, itu adalah kekayaan terbesar dan terindah bagi kita. Ibu-ibu kekasih Tuhan, jadi mari kita jalani hidup ini. Ya. Lakukanlah apa yang menjadi nasihat dari penulis kitab Amsal tadi yang kita baca. Jalanilah hidup ini, ibu-ibu, menjadi seorang pribadi ibu Kristen, menjadi seorang perempuan, anggota persekutuan kaum perempuan GPIB khususnya, dan lebih khusus lagi jemaat Koinonia ini, yang selalu membawa atau menghadirkan hal-hal yang positif bagi sesama. Kalau itu yang terjadi, indahnya hidup ini. Kita selalu ada dalam suasana sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun bukan berarti kita akan terhindar dari masalah-masalah. Nah, dikala kita masih berada di tengah-tengah situasi atau kondisi seperti sekarang ini, peran kita sangat penting, ibu-ibu, untuk menghadirkan rasa nyaman, rasa damai, sukacita itu bagi orang lain. Karena ada begitu banyak orang yang kalut, ada begitu banyak orang yang sedih, begitu banyak orang yang susah, begitu banyak orang yang khawatir, begitu banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menggapai masa depan. Karena mungkin kehilangan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Mari kita hadirkan hidup kita, ibu-ibu terkasih, jadi alat yang positif itu. Bawa suara-suara perkataan Tuhan untuk membuat orang lain hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk melakukan semua yang baik itu hari ini dan selama-lamanya. Amin. Jujur dengan hikmat Tuhanku, tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat
besar. Ku mulai dari keluarga aku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga aku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Ibu-ibu kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Terpujilah Allah Tuhan kami Bapa di dalam Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami yang hidup, yang selalu setia melindungi kami, setia memberkati hidup kami pribadi lepas pribadi, persekutuan kami sebagai kaum perempuan, dengan setiap rumah tangga dan keluarga kami, dan juga dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami mulai kembali melakukan aktivitas ibadah sebagai persekutuan kaum perempuan dalam jemaat ini, sekalipun masih dengan menggunakan sarana secara virtual. Kami berada di setiap rumah tangga keluarga kami masing-masing. Kami masih at home. Kami tetap percaya kasih dan kesetiaan Tuhan selalu bersama dengan kami semua, dan tidak akan pernah tinggalkan kami ketika kami akan melanjutkan hidup ini. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan karena kondisi pandemi COVID-19. Tapi kami tahu persis dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk menyertai kami, untuk memberkati kami, untuk menguatkan kami, untuk menghiburkan kami, dan untuk menjamin hidup masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami belajar dari apa yang ditulis oleh penulis kitab Amsal ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus menyanggupkan kami senantiasa untuk menghayati dan melakukan firman-Mu di setiap gerak langkah hidup kami sebagai kaum perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, bahkan sebagai warga masyarakat dan bangsa yang Tuhan hadirkan di dalamnya. Kami belajar untuk mau memperlakukan hidup, baik perkataan-perkataan kami lewat mulut kami, perkataan-perkataan melalui media sosial atau media-media elektronik lainnya, WA Group, Instagram, dan lain sebagainya juga. Perkataan-perkataan yang bisa membangun orang lain. Perkataan-perkataan yang bisa membangun persekutuan. Perkataan-perkataan yang bisa membangun hidup berbangsa, bernegara. Perkataan-perkataan yang baik dan benar, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, dan bukan atas kehendak hati atau diri sendiri. Karena semua seperti itu yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan sungguh sangat merusak hidup orang lain, bahkan bisa merusak diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami
untuk selalu memiliki pikiran, akal budi yang sehat, hati yang jernih untuk berbicara dan mengungkapkan hasil dari pikiran dan akal budi kami lewat berbagai media di luar bibir mulut ini yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan persekutuan kaum perempuan GPIB pada umumnya dan khususnya jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka lakukan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilewati, Tuhan juga memberkati itu supaya boleh berguna untuk selalu membangun keakraban dan kualitas hidup persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk hidup bersama. Tuhan berkatilah kiranya pengurus yang ada di dalam jemaat ini. Beri mereka hikmat ya Tuhan, supaya apapun yang dipikirkan dan dapat dilakukan dan dikomunikasikan kepada anggota disambut untuk dilakukan juga secara bersama dengan baik dan dapat menghasilkan yang baik dan benar guna pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan semua anggota keluarga dari setiap ibu terkasih, suami, anak, cucu, orang tua, saudara, dan juga sebagai ibu-ibu janda. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan penghiburan sejati-Mu Tuhan, agar mereka senantiasa bersukacita dan bersyukur menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan dalam firman. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa buat anak-anak dan cucu-cucu kami yang sedang berjuang untuk meraih masa depan lewat bangku pendidikan mereka masing-masing. Di saat-saat ini mereka masih belajar dari rumah, sebuah persoalan dan pergumulan berat yang harus mereka jalani karena menghadapinya. Karena itu kami mohon Tuhan, berikanlah mereka hikmat dan akal budi, berikan mereka kesabaran dan sukacita serta damai sejahtera Tuhan itu, agar mereka dapat melakukan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah, dan hasilnya baik adanya. Mereka dapatkan keberhasilan atau kesuksesan yang Tuhan berkati. Berkatilah ibu-ibu maupun para suami dan anak-anak yang sudah bekerja. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong supaya mereka juga tetap bersyukur dengan apa yang ada dan selalu berserah kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu lapar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berseru minta tolong kepadamu. Tuhan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati persekutuan anggota-anggota keluarga dari setiap kaum perempuan atau ibu-ibu dalam jemaat ini, supaya kehidupan bersama dengan suami sebagai pasangan yang Tuhan telah satukan dalam kasih, dalam cinta Tuhan Yesus itu, dapat mereka wujudkan sebagai keteladanan bagi anak-anak bahkan cucu-cucu mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Perjalanan kehidupan ini kami letakkan di tangan Tuhan, sebab kami tahu kalau tangan Tuhan menuntun kami, maka kami selalu ada di jalan Tuhan. Kami selalu ada dalam limpahan berkat-berkat Tuhan, terutama berkat ketenangan, kedamaian, dan kesukacitaan, dan berkat-berkat kebutuhan hidup sehari-hari secara jasmani atau materi. Tangan Tuhan itu jualah yang selalu terulur memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh persekutuan GPIB Jemaat Koinonia ini, semua pelkat yang lain, Tuhan memberkati kiranya. Apa yang menjadi gumulan dan kerinduan hari ini dan masa depan, kami serahkan juga majelis jemaat
sebagai pemimpin yang melayani atau pelayan-pelayan yang memimpin, membimbing dan menuntun jemaat-Mu untuk memberi keteladanan bagi jemaat Tuhan. Bahkan seluruh pengurus dari pelkat-pelkat ataupun komisi-komisi, supaya semua menjadi contoh teladan bagi anggota dan bagi sesama, siapapun juga yang mereka jumpai. Lewat perkataan-perkataan, bahkan tindakan dan perbuatan yang baik dan benar. Kami serahkan juga bangsa kami Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa ini, presiden dan wakil, para menteri, TNI, Polri, dan semua lembaga terkait, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam tuntunan hikmat Tuhan, semua berpikiran yang waras, berhati tulus dan jujur satu terhadap yang lain, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa ini terjaga, terpelihara dengan baik. Pergumulan ekonomi yang sementara dihadapi boleh ditanggulangi bersama, dan bangsa ini tetap berdiri kokoh di mata dunia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat dalam kesatuan dan persatuan. Sekalipun bangsa ini terdiri dari perbedaan suku atau budaya, agama, kepercayaan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami mau menjalani hidup ini ke depan. Kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Lalu kami mohon Tuhan, ampunilah dosa kami. Inilah kami Tuhan. Kami bersyafaat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Syafaat dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Ada berjuta alasan untuk kita mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mengungkapkan syukur kita itu melalui pemberian persembahan sambil mengingat pesan dari Alkitab yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 yang berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita agungkan kuasa Tuhan, menyanyikan nada syukur kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab
baik, abadi kasih-Nya. Saudaraku, marilah berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan anugerah, inilah persembahan syukur kami. Kiranya Engkau sudi menerima persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau menuntun gereja-Mu ini agar mengelolanya dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam warta Pelkat PKP. Yang pertama, program dari Pelkat PKP Koinonia, yakni doa bersama anggota PKP yang diadakan setiap malam pukul 21 hingga 22 WIB. Yang kedua, kunjungan kasih ke anggota PKP melalui WA Call yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu selama bulan pelayanan dan kesaksian. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada Pendeta Ibu Mince Windra Manuhutu, KMJ GPIB Koinonia yang telah melayani pemberitaan firman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga dan juga pelayanannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan tentunya hidup kita tidak berhenti saat ini, melainkan kita akan terus melanjutkan hidup karena Tuhan masih izinkan kita menikmati hidup. Lanjutkan hidup ini yang Tuhan beri bersama dengan Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah ibu-ibu dan juga saya dengar pada malam ini. Gunakanlah mulut ini, gunakanlah bibir ini, gunakanlah lidah ini, gunakanlah hidup ini seutuhnya untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar dan selemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Pulang dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal
menyertai dan memberkati ibu-ibu sekalian bersama dengan segenap anggota keluarga rumah tangga saat ini sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Ya, ibu-ibu kekasih, ibadah kita selesai. Selamat melanjutkan hidup pribadi dan keluarga, persekutuan kaum perempuan Jemaat Koinonia dalam berkat dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.